Jamuan tiga capres, Anies warning Jokowi netral. Jutaan mata rakyat menyaksikan karisma dan kebesaran hati Anies datangi istana. Walau dihina dan dijegal, Anies membalas dengan senyuman. Pertemuan tersebut bantu kemenangan moral, itulah Anies, sosok pemimpin yang elegan, sabar dan berwibawa. Kehadirannya dalam jamuan makan siang yang digelar Presiden menuai simpati publik, membuat Prabowo dan Ganjar terlihat minder. Maklum, lebih dari 1 tahun Prabowo dan Ganjar sibuk mengemis restu Jokowi. Saling sikut, intrik dan gasak-gasak di antara mereka. Anies tidak terjebak dalam drama norak dan memalukan itu. Anies tak digubris dengan akal-akalan politik Jokowi yang terjadi justru diposisikan dalam aneka hasutan dan kebencian. Tapi perlahan Anies tampil melucuti kesombongan Jokowi, Prabowo dan Ganjar. Anies duduk berhadapan dengan Jokowi, terlihat santai dan tenang sembari melemparkan sindiran, menusuk ke jantung kekuasaan. Banyak rakyat minta presiden netral dalam Pilpres. Pesan pendek itu membuat Jokowi, Prabowo dan Ganjar menjadi kaku. Sadar bahwa esensi pertemuan di istana tersebut hanya untuk mendengar sikap tegas Anies menyuarakan aspirasi rakyat, ihwal netralitas Presiden Jokowi tentu tidak memberi keuntungan bagi Prabowo dan Ganjar. Kedua capres sejauh ini sangat menikmati modus politik cawe-cawe Jokowi, membuat rakyat muak dengan gusar. Namun seiring dengan waktu, gelombang gerakan perubahan semakin membesar, membuat Jokowi galau. Bila Pilpres dicurangi, maka sudah tentu rakyat yang terzalimi akan berontak dan di meja makan istana. Anies memperingatkan Jokowi agar tidak bertindak semena-mena selaku presiden, harus dan wajib bersikap netral. Itu pesan yang serius dan sangat keras dari rakyat. Gaya politik Anies lembut, beretika, dan menusuk. Satu pertanyaan di antara 3 capres. Siapakah yang paling pantas dan siap jadi presiden? Lu jujur saja, pakai logika dan hati nurani ketika lu mau jawab. Jawabannya pasti Anies Baswedan. Ini bukan soal gue dan lu dukung siapa, tapi ini penilaian secara objektif. Mari kita bedah. Anies Baswedan punya karisma, sosok yang berwibawa. Pemimpin butuh karisma dan kewibawaan. Coba lu bandingin dengan capres yang lain. Secara objektif, lu pasti akan mengatakan Anies paling berwibawa. Anies punya karisma, ini dibutuhkan bro. Pemimpin yang berkarisma membuat bangsa ini juga akan punya karisma. Terutama di mata para pemimpin negara lain, siapa paling tenang ketika menghadapi masalah? Siapa paling stabil emosinya ketika dihadapkan pada persoalan? Lu pasti jawab Anies Baswedan. Dua capres yang lain ini lebih emosional. Keduanya pernah sama-sama gebrak meja ketika menghadapi masalah. Ini sih cuma contoh kecil ya, tapi bisa jadi masalah serius. Pemimpin yang emosional cukup membahayakan bangsa. Efeknya bisa membahayakan demokrasi, intimidasi, kriminalisasi, dan bahkan punya instrumen negara untuk menculik. Bahaya banget ini bro. Siapa capres yang paling cerdas dan pintar, paling siap dan berkemampuan untuk memimpin bangsa? Jawabannya tetap Anies Baswedan. Gagasannya tentang bangsa ini terstruktur dan jelas, sistematis dan mudah dipahami. Bahkan Anies tahu betul masalah bangsa dan bagaimana secara bertahap dalam jangka waktu yang diukur untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Mulai soal ekonomi, kelautan pangan, penegakan hukum sampai soal demokrasi. Sektor pendidikan jangan tanya lagi, Anies pakarnya. Siapa yang punya track record atau rekam jejak keberhasilan ketika menjadi eksekutif? Kita bandingkan saja perubahan dan prestasi di DKI Jakarta selama 5 tahun dengan Jawa Tengah selama 10 tahun. Bandingkan juga dengan footstep yang digarap oleh Kemenhan. Silahkan secara jujur lu jawab. Kita mah objektif saja, supaya bangsa ini ke depan punya pemimpin terbaik di antara ketiga capres itu. Anies Baswedan unggul dalam banyak sisi dibanding capres yang lain. Ini diakui oleh mereka. Para pendukung capres yang lain, gue sering dengar langsung dari pengakuan mereka. Kesaksian ini bisa dipertanggungjawabkan bro. Bukan sekali 2 kali gua denger. Sering kali bro, masalahnya untuk menang kagak cukup pengakuan mereka. Buat menang dan sukses jadi presiden kagak cukup dengan semua keunggulan dan prestasi yang dimiliki Anies Baswedan. Sebab banyak masyarakat awam, kelas bawah, terutama yang berada di pedesaan, mereka belum tersentuh informasi tentang prestasi dan kesuksesan Anies sendiri.
Ini tugas kalian, orang-orang yang ingin Indonesia punya pemimpin ideal di masa depan. Pemimpin yang bisa diharapkan mampu memperbaiki bangsa ini. Kalian yang sadar bahwa Indonesia butuh pemimpin yang punya kemampuan membawa Indonesia maju dan berwibawa di mata dunia, seharusnya ikut barisan perjuangan. Untuk mendapatkan pemimpin ideal, gak boleh hanya diam, harus bergerak. Ikut sampaikan kepada rakyat, kalau lu masih ragu, coba lu berimajinasi deh. Gimana kalau Indonesia ke depan dipimpin oleh Anies Baswedan? Gimana juga kalau dipimpin oleh Ganjar atau dipimpin oleh Prabowo? Coba lu bayangin satu persatu. Lu bayangin Jakarta, lu bayangin Jawa Tengah, lu bayangin Kemenhan. Kalau mau lihat masa depan, lihatlah masa lalunya, kagak akan beda jauh bro. Maka jujurlah, kita sedang mencari pemimpin yang ideal untuk Indonesia. Bukan mencari pemeran watak dan pemimpin yang butuh dikasihani. Memilih pemimpin harus terukur dan tegas. Harus nasional, rasional, kagak melibatkan perasaan. Karena bangsa ini ke depan harus dikelola dengan rasional. Rasionalitas bangsa ini butuh pemimpin yang bersih dan cerdas. Lu tahu jawabannya. Cukup di sini bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hodari Podcast Rakyat dan sampai jumpa.